Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sama-sama mau naikkan pujian, Bapa, Ku datang padamu. Angkat suaramu ya, dengan senang hati kita memuji Tuhan sama-sama. Sebentar kami akan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Laskar Kristus. Yes. Kita mau bersukacita, kita mau memuji Tuhan ya. Yuk kita sama naikkan pujian bersukacita, bersyukurlah ya. Yuk. Karena kebaikan-Nya bagi kita.
sama mama ada di grup sekolah minggu ya. Kita akan dengarkan firman Tuhan, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan kembali dengan pujian terima kasih Yesusku. Angkat suara adik-adik, kita mau mengucap syukur dengan bernyanyi kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati agar firman ini boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik sekolah minggu GKP yang rajin-rajin. Dan pastinya wangi-wangi ya. Aku anggap kalian semua udah mandi nih. Ketemu lagi sama Cici kesayangan kalian, Cici Opi. BTW, aku mau curhat dikit dong. Boleh ya? Tapi kalau aku curhat kalian jawab ya. Jawabnya di rumah nggak apa-apa, nanti aku bisa dengar dari sini. Aku bosan banget nih di rumah, aku nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ketemu teman-teman, busuk buneng. Bosan banget. Kalian gimana? Asik-asik aja apa udah mulai bete nih? Aku punya ide. Supaya kita nggak bosan, nggak bete, kita jalan-jalan yuk. Tapi bukan ke mall, bukan juga ke bioskop ya. Tapi ke luar negeri. Asik. Nah, kalau lihat dari peta nih, kalian tahu nggak nih kita mau kemana? Nih, Cici kasih tahu deh biar gampang. Kita mau ke kota Filipi. Aku yakin kalian pasti udah pernah dengar dong tentang kota Filipi di Alkitab. Nah, di sana kita nggak bakal sendirian. Kita akan ketemu sama 2 orang tokoh dari Alkitab. Mereka adalah Paulus dan Silas. Kalian tahu dong pasti Rasul Paulus nih, pasti udah pernah dengar. Silas nih siapa sih? Silas ini adalah rekan sepelayanannya Rasul Paulus. Jadi mereka emang suka ngasih kabar Injil, memberitakan Injil kemana-mana nih. Nah, kali ini mereka ada di kota Filipi. Waktu itu mereka lagi jalan-jalan ke tempat sembahyang orang Yahudi. Di sana mereka ngobrol-ngobrol sama beberapa orang wanita. Nah, di antara wanita itu mereka ketemu sama seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Nah, namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Namanya Lydia. Nih, mereka ketemu tuh. Kucuk. Nah, Paulus dan Silas memberitakan Injil kepada Lydia dan Tuhan membuka hati Lydia sehingga dia mau menerima Tuhan dan menyerahkan dirinya dan keluarganya untuk dibaptis. Setelah dibaptis, Lydia ngundang
Rasul Paulus dan Silas untuk main ke rumahnya. Yeay, ada 1 jiwa dan seisi rumahnya diselamatkan. Nah, pas Paulus dan Silas kembali ke tempat sembahyang orang Yahudi tadi, mereka ketemu nih sama seorang perempuan lain. Tapi perempuan ini tuh perempuan yang spesial. Kenapa? Karena dia punya roh tenung. Tahu roh tenung nggak apa? Roh tenung tuh mungkin kalau sekarang tuh kayak peramal ya, kayak peramal gitu. Jadi zaman itu kalau misalnya kamu dapat ramalan dari orang yang punya roh tenung, itu dianggap perkataannya dari dewa. Wah, nah si perempuan ini tuh dimanfaatin sama majikannya. Jadi kalau orang mau dengar informasi atau pesan dari perempuan ini, dari roh jahatnya tadi, mereka bayar kan? Nah, keuntungannya itu buat si majikannya. Nah, kalian tahu gak sih, roh jahat itu mengenal Tuhan loh, dan mereka itu takut loh sama Tuhan. Ketika perempuan ini ketemu sama Paulus dan Silas, roh jahat yang ada dalam diri perempuan ini bilang, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Tuh, roh jahat aja takut sama Tuhan. Nah, karena perempuan ini tuh terus ngikutin Paulus dan Silas berhari-hari, akhirnya mereka merasa keganggu sama Paulus dan Silas. Roh jahat yang ada dalam perempuan ini disuruh keluar. Paulus bilang, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Adik-adik tahu nggak? Nggak nunggu 2 jam, nggak nunggu 3 jam, nggak nunggu 14 hari kayak virus corona. Langsung keluar, roh jahatnya langsung keluar. Tapi ada yang nggak senang. Tuh lihat tuh ada tanduknya. Siapakah dia? Oh, dia adalah majikannya si perempuan ini. Enak aja Paulus nyuruh-nyuruh ngusir-ngusir. Kalau kayak gini kan saya nggak dapat keuntungan, saya nggak dapat uang lagi dong. Akhirnya Paulus sama Silas difitnah lah. Diberitakan yang jelek-jelek sama si majikan itu. Sehingga dia dihukum. Paulus dan Silas dihukum. Dipukulin sampai luka-luka badannya. Gak cuma itu, mereka pun dipenjara. Waduh, kamu bayangin deh rasanya di penjara tuh kayak apa. Kita di rumah aja udah segini bete-nya, udah segini gak enaknya, apalagi di penjara, habis dipukulin lagi. Nah, Paulus dan Silas ini ditempatin di penjara tengah-tengah. Jadi di ruangan paling tengah, supaya bisa diawasin sama tahanan lain dan juga kepala penjara. Tapi tahu nggak, mereka nggak bersungut-sungut loh di dalam penjara. Mereka nggak gerutu loh. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Mereka memuji dan menyembah Tuhan. Wah, mereka mengucap syukur, mereka menaikkan pujian dan penyembahan buat Tuhan. Apa yang terjadi setelah itu? Penjaranya gempa bumi. Sampai penjaranya runtuh gara-gara gempa bumi itu. Wah, semua orang yang ngeliat Paulus dan Silas takut dan takjub. Gimana bisa cuman dengan menaikkan pujian, penjara yang kokoh bisa runtuh, bisa hancur. Wah, adik-adik, Cici mau tanya nih. Jadi apa yang bisa kita teladani dari kisah Paulus dan Silas tadi ya? Cici yakin kalian pasti pinter-pinter. Coba sebut 1 aja. Nih, kisah tadi itu bisa kalian baca di kitab Kisah Para Rasul 16 ya. Nah, di sini coba kalian lihat. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tuh aku kasih stabilo tuh, berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Adik-adik, mungkin sekarang kita merasa, aduh udah kayak di penjara nih, gak bisa ke sekolah, gak bisa liburan, gak bisa ketemu teman, ke gereja aja mesti online, kalau gak bisa ke gereja. Aduh, Tuhan kenapa ya aku merasa hidupku di penjara, kenapa aku rasanya gak enak banget hidup sekarang itu. Tapi adik-adik kita mau belajar ya, dari kisah yang tadi kita baca itu di Kisah Para Rasul 16 ayat 12-40, adik-adik tahu nggak, Tuhan itu enggak terbatas ruang dan waktu. Jadi kalian nggak berdoa di gereja ini sekarang, kalian berdoa di rumah, kalian kumpul sama keluarga, sama-sama bersekutu, berdoa dan mengucap syukur sama Tuhan, Tuhan juga ada di situ. Tuhan juga dengar kalian. Kalau kita masih bisa berdoa, berkomunikasi Tuhan, ibadah online kayak gini,
itu semua anugerah. Bukan karena kalian yang merasa, oh Tuhan nih aku kasih nih ibadah buat Tuhan. Enggak loh. Ini anugerah dari Tuhan, kita masih bisa ada sampai saat ini. Adik-adik, itu kenapa kita mesti mengucap syukur? Karena ucapan syukur dalam pujian itu besar kuasanya. Kayak kisah Paulus dan Silas tadi, kalian bayangin nggak? Penjara yang segitu kokohnya aja bisa runtuh. Apalagi masalah yang kita hadapin. Apalagi ketakutan-ketakutan yang kita hadapin. Semua bisa runtuh dalam ucapan syukur dan pujian yang kita naikkan pada Tuhan. Nah, kita punya hafalan ya dari cerita yang tadi ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Oke, sekali lagi ya. Nih, aku udah stabiloin tuh yang penting. 1, 2, 3. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Nah, gimana? Yuk belajar untuk selalu bersyukur dan bersukacita. Naikkan pujian dan ucapan syukur pada Tuhan, karena Ia adalah kekuatan dan perisai kita.